Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan untuk memenuhi UAS pengantar bisnis. Saya akan memaparkan tentang bisnis project, yaitu ayam petelur. Yang pertama itu ada pendahuluan bisnis dan tim bisnis, yang kedua ada keperluan bisnis, yang ketiga ada visi bisnis, dan yang keempat ada manajemen bisnis. Kenapa sih harus bisnis ayam petelur? Yang satu ya alasannya satu yaitu permintaan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Yang kedua, harga telur yang dapat dijangkau semua kalangan. Yang ketiga, target pasar yang besar. Dan yang keempat adalah telur merupakan salah satu komoditas utama, terutama bidang pangan. Dahuluan dan tim bisnis. Budidaya ayam petelur merupakan budidaya yang cukup menjanjikan sejak dulu sampai sekarang. Permintaan atas telur ayam dari waktu ke waktu terus meningkat, terutama saat hari-hari besar keagamaan. Telur ayam yang merupakan bahan dasar masakan menjadikannya sangat digemari oleh masyarakat. Ikut tim bisnis saya. Tujuannya atau visinya, goalsnya, yaitu bisnis akan dimulai pada tahun 2025, tepatnya Januari minggu pertama. Dan bisnis akan mulai berjalan setelah persiapan bisnis, yaitu Januari minggu ketiga. Dan sebagai berikut seterusnya, untuk bulan Mei, rencananya ada penambahan jumlah DOC tahap 1, dan Agustus tahap 2, dan Desember kemungkinan akan mengajukan kerjasama dengan restoran atau distributor. Yang tahun 2026 tujuannya adalah untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar lagi. Dan tujuan tahun 2007 dapat mencapai omset 250 juta dalam setahun. Keperluannya apa saja sih? Yang pertama ada modal. Modal bisa didapatkan dari dua sumber, yaitu tabungan dan investasi atau investor. Dalam bisnis kali ini, modal yang disetor berasal dari tabungan masing-masing pendiri bisnis. Yang kedua, perizinan. Jika perizinan di bawah 5.000 ekor itu tidak perlu memakai perizinan. Karena dalam Kepres nomor 50 tahun 1981 tentang pembinaan usaha peternakan ayam, pasal 3 ayat 1 berbunyi, perorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha peternakan ayam petelur hanya diperkenankan mempunyai jumlah ayam petelur dewasa sebanyak-banyaknya 5.000 ekor. Yang kedua, keperluan memulai bisnis. Yang pertama itu alokasi modal bisnis. Yaitu yang pertama ada keperluan lahan dan kandang. Untuk keperluan lahan, diestimasikan biayanya yaitu memakan 300.000 per bulannya untuk sewa lahan seluas 15 meter persegi. Untuk pembuatan kandang, diestimasikan memakan biaya sebesar 5 juta. Untuk keperluan ayam petelurnya, memakai DOC, day old chicken atau ayam petelur siap panen. Harga pasar DOC sekitar 80.000 per ekor dan kebutuhan awal DOC sebanyak 100 ekor. Maka biaya yang dibutuhkan sebesar 8 juta. Yang ketiga ada biaya vaksinasi DOC. Biaya harga vaksin DOC ini dengan merek Medivac Endela Sota sebesar Rp15.150 per botol untuk 50 dosis. Maka untuk 100 ekor ayam atau 100 dosis, vaksin diperlukan 2 botol atau memerlukan biaya sebesar 30.300. Untuk biaya pakan, untuk 1 ekor ayam DOC rata-rata memerlukan pakan sekitar 120 gram per hari. Maka untuk 100 ayam DOC diperlukan
pakan sebanyak 12 kilo per hari dan 360 kg per bulan. Biaya yang diperlukan untuk pakan 1 bulan sebesar 6.500 dikali 3.360 kg, yaitu 2.340.000 per bulan. Untuk sisa modalnya akan dipakai untuk keperluan akomodasi selama 1 bulan ke depan. Lanjut ke manajemen bisnis. Sebelumnya, usaha ini akan dijalankan bersama 2 orang pendiri usaha. Untuk manajemennya, yaitu ayam petelur dijadikan pilihan dalam beternak. Karena dirasa ayam tersebut mampu untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang cukup dengan waktu yang tepat. Telur pertama dihasilkan pada saat berumur 6 bulan atau sudah DOC, day old chicken. Dan akan terus menghasilkan telur sampai umurnya mencapai 2 tahun. Dengan total produksi telurnya antara 250 sampai 280 per butir per tahunnya. Teknik manajemen pemeliharaan ayam ras petelur yang sesuai sangat diperlukan untuk mencapai hasil produksi yang optimal. Dalam beternak dan mendapatkan hasil yang sesuai, kita perlu memperhatikan manajemen dalam pemeliharaan, yaitu mulai dari pakan, kandang, penyakit, serta pengobatannya, sifat genetikanya, asal-usulnya ternak, vaksinasi, dan sebagainya. Pemeliharaan ayam petelur membutuhkan penanganan khusus dan sangat penting untuk diperhatikan. Kunci utama untuk mencapai produksi yang optimal yaitu manajemen yang baik. Poin-poinnya, yang pertama persiapan awal, terutama pada fase persiapan kandang, fase starter, grower, dan layer, serta didukung dengan manajemen sistem recording baik. Budidaya ayam petelur tentu ada targetnya, yaitu bagaimana produktivitas telur sama dengan standar atau jauh lebih baik. Para pelaku usaha dapat memelihara ayam dari umur 1-80 minggu, atau ada yang pelihara dari umur 1-100 minggu bagi yang memelihara dari awal DOC. Namun bagi yang membeli pulet, ada yang pelihara 13-80 atau 100 minggu, atau 16-80 minggu atau 100 minggu. Seekor ayam petelur dengan strain ISA Brown, jika dipelihara selama 80 minggu, mampu menghasilkan telur sebanyak 357 butir atau setara dengan 22,53 kg atau sebanyak 11,9 rak. Dengan satu rak itu berisi 30 butir telur. Namun jika dipelihara sampai 100 minggu, akan menghasilkan sekitar 409 butir. Untuk memperoleh performa tersebut secara teknis, hal yang harus dipenuhi adalah lingkungan kandang atau lingkungan farm, sistem perkandangan, sistem pemeliharaan dan lama pemeliharaan, manajemen pemeliharaan, serta ketersediaan tenaga kerja yang baik. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar performa ayam yang dipelihara tercapai adalah kesehatan ternak atau sistem biosecurity, program vaksinasi, dan medikasi. Berat badan harus sesuai standar, penimbangan, keseragaman atau uniformity minimal 90%. Kualitas pakan yaitu kandungan asam amino agar berat telur standar. Kebutuhan pakan berdasarkan produksi serta hal lain seperti program perbaikan rabang telur setelah fase laying. Kualitas pakan akan berpengaruh terhadap kualitas telur dan produksi. Untuk itu, sebaiknya menggunakan pakan komplit karena kualitas lebih terjamin. Namun jika menggunakan konsentrat, akan terjadi fluktuasi kualitas bahan baku lainnya seperti jagung, dedak, apalagi kalau tidak menggunakan konsentrat akan tetapi melakukan self-mix atau mencampur sendiri. Semakin jelek kualitas bahan baku, semakin ada peluang produksi tidak akan stabil. Dengan kualitas pakan yang tidak akan maksimal, penimbangan ayam dengan kualitas pakan yang tidak standar atau tidak sesuai kebutuhan ayam, maka performa tidak akan maksimal. Penimbangan ayam setiap minggu harus dilakukan, demikian juga penimbangan telur. Agar kebutuhan nutrisi dapat dihitung, kondisi
Kondisi saat ini masih banyak pelaku usaha di peternakan ayam pelur tidak pernah melakukannya, padahal sangat penting untuk menentukan jumlah asupan pakan atau feed intake. Feed intake juga akan ditentukan dari kualitas nutrisi pakan yang akan digunakan. Program pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Pemberian pakan dengan porsi pagi dan sore harus berbeda. Persentase pemberian pakan dapat diberikan 40% pada pagi hari dan 60% pada sore hari. Atau juga bisa 30% pada pagi hari dan 70% pada sore hari, dengan melihat kondisi lingkungan yang ada. Pemberian pakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam, di mana pada sore hari porsi pemberian pakan harus lebih tinggi karena proses absorpsi kalsium pada sore hari atau suhu rendah sangat tinggi dan dipengaruhi oleh suhu dan ketersediaan vitamin D. Setelah memasuki fase laying 2 atau di atas 50 minggu produksi, maka sering terjadi masalah, yaitu kerabang telur yang tipis, mudah pecah, dan tentu ini mengakibatkan kerugian. Solusi untuk masalah tersebut adalah pemberian grid harus segera dilakukan. Pemberian grid harus disesuaikan dengan kandungan kalsium pakan, berat telur, demikian juga ukuran partikel dari tepung, batu, atau kulit kerang. Dengan mengaplikasikan pemberian grid dengan benar, maka kebutuhan akan kalsium dapat terpenuhi. Dengan demikian, kualitas perabang telur akan tetap stabil dan tidak mudah pecah. Masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan perhitungan seperti ini. Akan tetapi, hanya dengan menduga-duga saja. Akhirnya perhitungan tidak sesuai dengan kebutuhan ayam, imbasnya kualitas tidak terjaga. Hal penting yang sering juga tidak dilakukan oleh pelaku usaha ayam petelur adalah mengabaikan administrasi seperti tidak ada recording produksi, serta tidak ada pencatatan barang masuk dan keluar. Hal ini sangat penting dilakukan karena dengan administrasi yang baik, maka pelaku usaha akan mampu menganalisa hasil produksi serta mengetahui kapan jadwal vaksinasi, pengobatan, atau pemberian vitamin. Selain itu, tanggal kedaluarsa obat, vaksin, dan lainnya harus tercatat dengan baik, termasuk stok. Sekian pemaparan dari bisnis project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.